warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadhihi al-lailah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin syafi'il ummah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin la yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, wabil khusus Ayahanda Al-Habib Alwi Assegaf dan Ayahanda Al-Habib Tahir Al-Idrus, serta para habaib yang hadir pada malam hari ini, yang tidak bisa kita sebutkan nama satu persatu, namun tidak mengurangi penghormatan dan cinta kita kepada beliau. Serta hadirin hadirat jamaah Majelis Haul Abah Guru Sekumpul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mendengar manakib, sebagian manakib dari Abah Guru Sekumpul yang berbentuk syair tadi. Dan juga kita telah mendengar madaih atau sebagian puji-pujian yang diperuntukkan untuk Abah Guru Sekumpul. Jadi ulun rasa cukup itu untuk menggambarkan betapa Abah Guru Sekumpul itu seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dicintai oleh Rasulullah, sehingga umat pun mencintai beliau. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tinggal lagi ulun akan berbicara sebahagian dari pesan atau ajaran beliau yang pernah beliau sampaikan selama beliau hidup. Alhamdulillah, ulun pribadi pernah duduk belajar di majelis Abah Guru Sekumpul kurang lebih 3 tahun selama ulun munduk di Pondok Pesantren Darussalam. Dan banyak pelajaran-pelajaran yang beliau sampaikan. Di antara ajaran yang beliau sampaikan kepada kami, kepada kita secara umum, ujar beliau, Al-Jalal Ainul Jamal. Al-Jalal Ainul Jamal. Artinya kebesaran sifat Tuhan itu sebenarnya adalah Ainul Jamal, hakikat dari keelokan dari sifat Tuhan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan ungkapan beliau Al-Jalal Ainul Jamal? Kebesaran itu hakikatnya adalah jamal, keelokan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Tuhan kita mempunyai sifat jalal, sifat kebesaran, dan sifat jamal, sifat keelokan. Contoh jalal Tuhan itu kita sakit misalnya. Contoh jalal Tuhan itu kita diberi Allah kehidupan yang miskin misalnya. Contoh jalal Tuhan itu kita menginginkan sesuatu namun tidak kesampaian. Itu adalah jalal Tuhan. Tuhan hendak menunjukkan kepada kita bahwa hanya kehendak sidin yang terjadi.
Karena sidin maha besar. Kita kada ada artinya, kada apa-apanya. Kita hendak selalu sehat. Tapi sidin hendak kita garing, maka garinglah kita. Kita hendak di dunia ini sugih. Tapi sidin menghendaki kita miskin, maka jadilah kita miskin. Kita menghendaki agar kita apapun yang kita inginkan tercapai, terpenuhi. Tapi sidin menghendaki sebaliknya. Maka kehendak sidinlah yang terjadi. Itulah jalal, kebesaran sidin. Keagungan sidin. Namun ketahuilah bahwa dalam jalal, dalam sifat jalalullah itu terkandung jamalullah, keelokan Allah. Inilah yang dikatakan oleh guru sekumpul, al-jalal, ainul jamal. Sifat kebesaran Tuhan itu hakikatnya adalah keelokan dari Tuhan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kita hendak selalu taat. Tapi Allah menghendaki kita maksiat. Maka kita akan mengerjakan maksiat itu. Ini jalalullah. Kebesaran Allah. Jadi sekali lagi kita mesti merincikan atau kita mesti sedikit membahas tentang kata guru ini, ucapan sidin al-jalal ainul jamal tadi. Ujar ulama, manusia itu dalam 24 jam kada lepas daripada 4 takdir. Manusia dalam 24 jam itu kada lepas daripada 4 takdir. Dan dalam 4 takdir ini itu antara jalal dan jamal itu silih berganti. Jalal jamal, jalal jamal. Keadaan pertama kita ditakdirkan Allah taat. Keadaan pertama kita ditakdirkan oleh Allah taat. Nah, taat ini adalah bagian daripada jamalullah, keelokan Allah kepada kita. Karena Allah bertajalli dengan keelokannya kepada kita sehingga kita dapat taufik, hidayah, lalu kita bisa mengerjakan taat kepadanya. Ini taat. Yang kedua, maksiat. Kita kada hendak maksiat. Apalagi kalau kita yakin bila kita maksiat, kita cagaran ke neraka. Tapi karena Allah nang maha memaksakan kehendaknya kepada kita, kayak apapun kita menghindari maksiat, begitu takdir Allah itu berlaku, maka kita akan tetap mengerjakan maksiat itu. Sebagaimana Imam Junaid Baghdadi pernah ditanya, Ayaznil wali, apakah bisa berzina seorang wali? Imam Junaid mengatakan, wa kana amrullah qadaran maqdura. Adalah perkara Allah itu takdir yang pasti terjadi. Kalau sudah memang ditakdirkan, jangankan kita orang awam, jangankan kita orang biasa, bahkan orang wali sekalipun bisa berzina. Bisa berzina. Nah, jadi ketika kita maksiat, itu adalah bagian dari jalalullah, kebesaran Allah. Allah maha besar. Sehingga kehendaknya hanya yang terjadi. Walaupun kita kada hendak, terjadi tetap apa yang dia takdirkan. Yang ketiga, keadaan nikmat. Kita dapat nikmat. Nah, ini contoh daripada sifat jamalullah, keelokan Allah kepada kita.
Sehingga kita dapat macam-macam nikmat berupa harta, kekayaan, jabatan, atau misalnya anak yang bakti, istri yang soleha. Ini contoh daripada jamalullah, keelokan Allah. Yang keempat, kita dapat bala atau musibah atau ujian. Nah, ini contoh daripada jalalullah lagi, kebesaran Allah. Kebesaran Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. 4 macam nikmat ini lahir atau terbit 4 macam keadaan nih. Baik keadaan taat, keadaan maksiat, keadaan nikmat, keadaan bala. Ini terbit, lahir, takdir yang 4 ini dari Allah yang maha penyayang, yang maha pengasih, yang maha sempurna dan maha bijaksana. Maka apapun yang dia takdirkan, kita sebagai orang beriman wajib meyakini, wajib mempercayai bahwa apa yang Allah takdirkan pasti mengandung hikmah kebaikan. Apapun takdirnya, baik itu taat, baik itu maksiat, baik itu nikmat, baik itu bala, pasti mengandung kebaikan, mengandung kasih sayang Allah, karena lahir takdir itu daripada Allah, zat yang maha penyayang, maha pengasih. Artinya takdir Allah Ta'ala itu kadada jahatnya. Takdir Allah Ta'ala itu kadada buruknya. Takdir Allah Ta'ala itu kadada nang kada baik. Karena semua takdir itu timbulnya, datangnya dari Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Lalu di mana timbulnya jahat itu? Kita sering ketika membaca doa qunut, Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa qina syarra ma qadait, wa qina syarra ma qadait, wa qina, pelihara kami syarra ma qadait, kejahatan sesuatu yang telah engkau takdirkan. Ini Nabi mengatakan nih, itu doa qunut datang dari Nabi. Nabi mengatakan, wa qina syarra ma qadait, pelihara kami dari kejahatan apa yang telah engkau takdirkan. Maka jadi dikatakan tadi, semua takdir itu baik. Lalu karena apa Rasulullah berdoa, pelihara kami wahai Tuhan dari kejahatan takdir yang telah engkau tetapkan. Ada bertolak belakang nih antara apa yang telah kita jelaskan dengan hadis Nabi. Itukah sekilas? Nah, kadang bertentangan antara apa yang telah kita jelaskan dan dengan hadis Nabi dalam doa qunut itu. Wa qina syarra ma qadait, pelihara kami kejahatan apa yang kau takdirkan. Artinya takdir Allah Ta'ala itu semuaan baik, memandang bahwa takdir itu datang dari Allah Ta'ala yang maha pengasih, maha penyayang. Baik bertaat. Lalu di mana timbulnya kada baik? Di mana timbulnya jahat nang takdir Allah? Di mana timbulnya jahat ketetapan Allah? Nah, timbulnya takdir itu jadi kada baik, timbulnya ketetapan Allah itu jadi jahat ketika diri kita, nafsu kita kada bisa menyikapi apa yang Allah takdirkan. Ketika diri kita kada bisa menyikapi apa yang Allah takdirkan, maka disitulah timbul takdir Tuhan itu jahat atau kada baik.
Kita ambil contoh. Takdir pertama, kita ditakdirkan Allah taat. Kita kawa baca Quran, kita kawa berzikir, kita kawa baca salawat. Ini takdir taat. Kita mesti mensikapi dengan bujur takdir taat ini. Bagaimana sikap kita ketika kita ditakdirkan Allah untuk bisa melakukan taat? Sikapilah takdir ini dengan syuhudul minnah, memandang bahwa ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kita kawa baca Al-Qur'an, anugerah Allah. Kita kawa berzikir, anugerah Allah. Kita kawa bersalawat, anugerah Allah. Kita kawa hadir di majelis ilmu, anugerah Allah. Kita kawa salat berjamaah, anugerah Allah. Ini si takdir yang disikapi dengan benar. Apabila kita kada bisa mensikapi takdir taat ini dengan bujur, kita pandang bahwa kita kawa melakukan taat ini karena kemampuan yang ada pada kita. Kita bisa baca Quran karena kepandaian kita. Kita bisa ceramah karena ilmu kita. Kita bisa hadir ke majelis ilmu karena kekuatan kita. Kita bisa sembahyang tahajud karena kemampuan kita. Kita lupa bahwa kita bisa kawa melakukan itu karena anugerah Allah. Nikmat Allah yang kita pandang kemampuan diri kita. Maka kita pada saat itu berada dalam satu penyakit yang berbahaya yang bernama ujub. Dan ujub ini salah satu daripada 3 perkara yang membinasakan manusia. Maka takdir itu ngaruh jadi jahat. Orang ditakdirkan Tuhan, kau sembahyang sudah. Tapi disikapinya salah. Disikapinya salah. Dipandangnya nang kawas nang manggawi sembahyang ini napa aku. Kada ingat lawan Allah nang memberinya nikmat sehingga kawas sembahyang. Maka jatuh dalam ujub. Maka sembahyang itu yang seharusnya baik, yang seharusnya mendekatkan dia kepada Allah, yang seharusnya menjadikan dia kekasih Allah, menjadi jahat kepada dia, menjadi buruk akibatnya untuk dia, dan dia menjadi orang yang jauh dari Allah, menjadi hamba yang dimurkai Allah. Nah, ini ngarannya takdir yang tidak disikapi dengan bujur, sehingga disinilah timbul jahatnya takdir taat. Yang kedua, maksiat. Maksiat itu ketika kita ditakdirkan maksiat, jangankan kita orang awam, seorang wali pun kalau ditakdirkan maksiat, dia pasti maksiat. Tapi karena takdir maksiat ini datangnya dari Allah, datangnya dari zat yang maha pengasih, maha penyayang, maka pasti di dalamnya terkandung kasih sayang Tuhan. Setiap orang yang ditakdirkan maksiat, disikapinya dengan taubat, disikapinya dengan penyesalan, maka maksiat itu akan menjadi ladang pahala bagi dia. Maksiat itu akan menjadi kebaikan bagi dia. Maksiat itu akan mendatangkan ganjaran yang besar kepada dia. Bahkan maksiat itu akan menjadi sebab dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang tuh maksiat, lalu dia tobat, dia sesali perbuatan maksiatnya itu, maka seberapa besar dosa yang timbul dari maksiat itu Allah ganti dengan pahala. Al-Quran mengatakan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Orang-orang yang tobat itu nah, ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka itu akan Allah ganti dosa mereka hasanatin, pahala-pahala yang banyak.
pahala. Jadi seberapa besar dosa kita yang timbul dari maksiat, Allah ganti dengan pahala yang besar. Maka di mana jahatnya takdir Allah? Di mana jahatnya ketetapan Allah? Kada ada jahatnya. Asal kita bisa mensikapi takdir itu dengan bujur. Bila kita bisa mensikapi takdir itu dengan benar, maka semua akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena takdir datangnya dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, inilah yang dimaksud Al-Jalal Ainul Jamal. Kebesaran sifat Tuhan itu hakikatnya adalah menunjukkan keelokan kasih sayang daripada Tuhan. Ini dua. Yang ketiga, kita diberi Allah nikmat harta, nikmat keturunan, nikmat pasangan, nikmat sehat, nikmat jabatan. Bila kita mensikapi dengan bujur, kita syukuri nikmat harta itu, kita gunakan harta untuk kebaikan, kita gunakan jabatan untuk kebaikan, maka nikmat-nikmat itu akan menjadi sebab kita mencapai martabat yang tinggi di sisi Allah. Nikmat-nikmat itu akan menjadi sebab untuk kita memperoleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan tamamun ni'mah, kesempurnaan nikmat. Inilah yang diminta oleh para aulia. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha. Ya Allah, aku minta kepada Engkau daripada nikmat, kesempurnaan nikmat. Apa kesempurnaan nikmat? Tamamun ni'mah dukhulul jannah. Kesempurnaan nikmat adalah masuk surganya Allah. Artinya, semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik harta, baik keturunan, baik jabatan, apabila kita sikapi dengan benar, dengan syukur, dan kita gunakan di jalan yang diridhai Allah, maka nikmat-nikmat itu akan membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat-nikmat itu akan membawa kita kepada surganya Allah. Tapi kalau salah mensikapi, ketika dapat nikmat, dia lupa dengan yang memberi nikmat. Ketika dapat nikmat, dia gunakan nikmat itu di jalan yang dimurkai Allah. Maka nikmat itu artinya salah menyikapinya. Maka nikmat itu akan menjadi bencana bagi dia. Akan menjadi malapetaka bagi dia. Jadi tergantung diri mensikapi nih. Kita dapat ujian yang keempat takdir. Takdir yang keempat bala ujian. Sakit. Sakit misalnya. Digaringakan. Itu takdir Tuhan. Bila kita bisa mensikapi takdir Tuhan yang keempat ini dengan bujur, kita digaringakan Tuhan, disakitakan Tuhan, disikapi dengan sabar, disikapi dengan ridha, maka takdir bala ini akan membawa kebaikan yang banyak kepada kita. Kita sakit, kita garing, maka dengan sebab garing, dosa-dosa kita Allah hapuskan. Dengan sebab garing, pahala-pahala yang datang dari amal ibadah yang kita kerjakan selama sehat, tetap Allah berikan kepada kita dengan sempurna. Kita misalnya waktu sehat baca Quran sehaju sehari. Baca Quran sehaju sehari. Lalu ini sudah jadi amalan nih. Waktu sehat setiap ada majelis ta'lim tulak. Waktu sehat suka sembahyang berjamaah. Waktu sehat suka baca salawat sekian ribu sehari. Waktu sehat. Lalu sakit si dindeng ini nih.
ka majelis taklim kada kawa lagi, sembahyang berjamaah kada kawa lagi, tahajud kada kawa lagi nya bepuan, kada kawa lagi nya garing. Sebulan, 2 bulan. Apakah Allah jahat lawan inya? Allah Ta'ala purunnya, maka orangnya baik. Rancak waktu sihat inya ka majelis, waktu sihat inya sembahyang berjamaah, waktu sihat baca Quran sehaju sehari, waktu sihat inya tahajud setiap malam. Allah garingakan, apakah Allah berbuat jahat lawan inya? Ada. Malahan Allah Ta'ala itu berbuat baik kepada hamba itu. Karena setiap kali Allah memberikan penyakit kepada seorang hamba, ujar Allah kepada malaikat, wahai malaikatku, dalam kitab Mukasyafatul Qulub karangan Imam Ghazali itu disebutkan, ujar Allah, wahai malaikatku, catat setiap ibadah yang dikerjakan hambaku waktu sehat. Catat ibadah-ibadah yang dikerjakan hambaku waktu sehat. Dan berikan pahala kepada dia ketika dia sakit ini. Berikan pahalanya. Tambah, sempurna. Berikan pahalanya dengan sempurna. Disinilah nampak kebaikan Allah. Kalau kita waktu sehat, kita menggawi tahajud, belum tentu kita dapat pahala sempurna karena bisa ujub. Ketika kita sehat, kita tulak ke majelis ilmu, belum tentu dapat pahala sempurna karena mungkin macam-macam niat ada, tercampur ke majelis itu, hendak ini, hendak itu. Tapi ketika kita sakit, kita kada kawa mengerjakan ibadah-ibadah nang itu. Tapi Allah mengatakan kepada malaikatnya, wahai malaikatku, tulis pahala dari ibadah yang dikerjakan hambaku ketika dia sehat. Tulis pahalanya sempurna. Inilah kebaikan Tuhan. Kadada takdir Tuhan itu jahat. Kadada takdir Tuhan itu buruk. Samuaan takdir Tuhan itu mengandung kasih sayang Tuhan. Karena Tuhan maha bersifat kasih dan sayang. Adapun timbulnya takdir itu buruk, itu datang dari diri kita. Ketika diri kita kada bisa mensikapi takdir itu dengan bujur. Inilah sebenarnya makna daripada doa Rasulullah. Waqini syarra ma qadait. Waqina syarra ma qadait. Bila berjamaah, bila sorangan, waqini syarra ma qadait. Pelihara diriku ya Allah dari tidak bisa mensikapi takdir yang telah Engkau tetapkan. Itu makna doa kunut itu. Waqini syarra ma qadait. Terima wakini, pelihara aku dari tidak bisa mensikapi takdir yang telah Engkau tetapkan. Pelihara diriku dari tidak bisa mensikapi ketentuan yang telah Engkau guriskan. Karena bila diri kita tidak bisa mensikapi takdir Tuhan, walaupun itu takdir taat, akan jadi jahat bagi kita. Walaupun itu takdir nikmat, akan menjadi bencana bagi kita. Tapi apabila kita bisa mensikapi takdir dengan bujur, dengan tepat, walaupun takdir maksiat, kita sikapi dengan tobat, dengan penyesalan, maka maksiat itu akan menjadi jalan kita untuk menjadi hamba Allah yang dicintainya. Innahu yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta orang yang tobat. Tapi bila kita kada bisa mensikapi, walaupun takdir itu takdir nikmat, maka akan menjadi bencana bagi kita. Kita sudah disugihakannya, diberi harta olehnya, diberi kesehatan olehnya, tapi kita salah menggunakannya. Harta, kesehatan, itu akan jadi bencana lawan kita. Nah, jadi inilah sebahagian makna daripada apa yang Abah Guru Sekumpul sampaikan. Al-Jalal Ainul Jamal. Kebesaran
itu hakikatnya adalah keelokan Tuhan. Sifat kebesaran Tuhan itu menunjukkan kasih sayang Tuhan kepada hamba-hambanya. Nah, mudah-mudahan apa nun sampaikan bermanfaat bagi ulun pribadi dan bagi sampian-sampian barataan. Salah hilap minta maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.